Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para asatidz Allah, sesepuh yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat nanti, dan semuanya diwakilkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau wassalatu wassalam, mari kita sajikan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang tata cara berdiri, urgensi dari berdiri, rukun bagi siapa yang kemudian sudah boleh tidak berdiri, kemudian tata cara meletakkan tangan ketika berdiri dan seterusnya. Insya Allah sudah kita selesai bahas. Dan insya Allah pembahasan berikutnya adalah bacaan doa-doa atau zikir-zikir yang kemudian dibaca oleh seseorang ketika beliau sholat. Kita urut dari awal. Ketika seorang berdiri, maka hal pertama yang akan dibaca oleh seseorang adalah doa iftitah. Dan doa iftitah ini nanti sebenarnya para ulama membagi dengan atau menyebutnya dengan beberapa nama. Ada doa iftitah, ada doa istiftah, ada juga doa tawajjuh. Jadi ulama itu menyebutnya iftitah, istiftah, ataupun tawajjuh. Ini sebenarnya mengarah kepada hal yang sama, yaitu itu saja. Ya, iftitah, istiftah, tawajjuh. Iftitah dan istiftah itu artinya adalah doa pembukaan. Pembukaan sebelum kita mulai sholat, kita membaca doa itu terlebih dahulu sebagai semacam muqaddimah. Baik, doa iftitah ini hampir seluruh ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak masalah. Dan sunnahnya pun sunnah dalam mazhab Syafi'i, sunnah yang hay'ah. Kalaupun ketinggalan maka tidak perlu untuk diqadha. Misalnya kita di rakaat pertama lupa tidak membaca doa iftitah, maka di rakaat kedua tidak perlu diqadha. Ini berbeda nanti dengan ta'awudz misalnya. Ketika seseorang disunahkan untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di rakaat pertama kok lupa, maka di rakaat kedua itu disunahkan untuk mengulangi, untuk kemudian membacanya. Ya, meskipun nanti sebagian ulama mengatakan doa ta'awudz itu disunahkan dalam satu sholat satu kali saja. Sebagaimana iftitah pun, ya, ulama sepakat kalaupun disunahkan hanya satu kali saja dalam sholat, satu sholat. Tetapi dia tidak perlu diqadha jika kelewatan. Tidak usah kok sampai kelewatan di rakaat kedua. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita sudah terlanjur masuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka iftitah pun sudah tidak disunahkan lagi. Karena momentumnya itu sudah lewat. Jadi memang iftitah itu harus dilaksanakan setelah takbiratul ihram persis. Kalau sudah tidak setelah takbiratul ihram, maka sudah tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Oke. Dan doa iftitah ini disunahkan baik bagi imam ataupun makmum ataupun orang yang sholat sendirian, baik di sholat wajib ataupun di sholat sunnah. Bahkan disunahkan untuk tetap dibaca di setiap ba'da takbiratul ihram, meskipun di sholat-sholat yang memiliki salam yang banyak. Misalnya sholat duha 12 rakaat kan minimal 6 kali salam. 6 kali salam kan berarti
6 kali iftitah ini. Sebagaimana kalau misalnya kita sholat tarawih 11 rakaat, berarti berapa? 6 kali salam juga. Itu juga 6 kali doa iftitah. Ini makanya perlu bagi kita untuk hafal doa iftitah yang pendek, Pak. Karena biasanya kalau tarawih ini kan agak-agak cepat ya. Nah ini maka jangan tidak iftitah juga, kalau bisa tetap iftitah meskipun yang pendek. Nah, nanti kita akan coba pelajari yang pendek apa. Boleh iftitah itu cuma sampai mana sih? Kurang lebih seperti itu. Dan doa iftitah ini ada di setiap sholat kecuali sholatul jenazah. Oke, kalau sholat jenazah tidak ada iftitah dong. Karena memang dia nggak ada rukuk, nggak ada sujud gitu ya. Memang kalau sholat jenazah itu lebih kepada mendoakan mayit, lebih kepada mendoakan mayit. Bahkan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri yang memiliki banyak takbir itu juga disunnahkan untuk doa iftitah. Nah ini kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, iftitahnya gimana? Takbir dulu beberapa kali, baru iftitah, atau takbir kemudian iftitah, baru takbir tambahan. Nah ini biasanya seperti apa? Yang lebih tepat itu adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru baca doa iftitah. Setelah selesai iftitah baru takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan tasbih yang ada di antar takbir tambahan. Ya, dan kalau dalam mazhab Syafi'i, takbir tambahan dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu 7 takbir. Sehingga kalau ditambah dengan takbiratul ihram nanti 8 takbir tambahan. Di rakaat kedua itu 5 takbir tambahan, 1 takbir intikal dari sujud menuju berdiri, berarti 6. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi nanti Hambali rakaat pertama 7 itu sudah plus takbiratul ihram, artinya tambahannya 6, takbir ihramnya 1. Terus yang rakaat kedua itu 1 intikal 4 tambahan, jadi totalnya 5 itu total. Tapi kalau mazhab Syafi'i 5 itu tambahannya saja. Nah jadi nanti ya hitungannya beda-beda dikit lah ya, sehingga kalau misalnya mendapati imam kok beda hitungannya dengan kita, misalnya kita terbiasa takbirnya itu 8, jika ditambahkan dengan takbiratul ihram kok baru 7 sudah baca Fatihah, ya berarti dulu makanya Hambali bisa jadi Pak. Atau yang memang salah hitung juga bisa jadi kan gitu. Dan kalau itu salah hitung nggak masalah. Dan takbir tambahan ini hukumnya hanya sunnah Pak. Dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, takbir tambahan itu hukumnya hanya sunnah. Sehingga kalau orang sudah terlanjur masuk baca Fatihah, itu tidak perlu untuk diulang takbiratul ihram, takbir tambahan itu. Artinya begini, biasanya kalau rakaat pertama sih sholat aman, rakaat kedua itu sudah imamnya itu sudah lupa. Allahu Akbar, itu sudah lupa nambahin takbir ziyadah. Tiba-tiba langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Biasanya bukan satu masjid lagi Pak, itu satu lapangan. Itu semuanya bilang Subhanallah. Itu bikin panik imam. Itu imam kalau nggak biasa Pak, panik, ngedon, ngeblek gitu. Habis ini harus ngapain? Saya lupa tidak takbir ziyadah. Padahal sudah terlanjur masuk Al-Fatihah, maka sebenarnya takbir ziyadah itu sudah tidak perlu. Ya sudah kelewatan, ya sudah. Takbir ziyadah itu hukumnya cuma sunnah, nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa. Nggak usah kok lupa, sengaja aja nggak apa-apa untuk tidak ditinggalkan. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu, nggak usah lah kita subhanallah ini kasihan imamnya. Takutnya besok dia trauma nggak mau jadi imam itu lagi kan begitu. Udah biarin aja ya, udah lupa. Karena kemarin saya pas khutbah waktu sholat Idul Adha atau Idul Adha, sepertinya Idul Adha kalau tidak salah. Itu kejadiannya betul, imam lupa tidak takbir ziyadah di rakaat kedua. Ini sudah agak terprediksi sebenarnya seperti itu, karena ternyata imamnya itu juga baru sekali jadi imam. Dan ini kayaknya akan sangat mungkin rakaat kedua lupa, beneran lupa. Sampai saya kebetulan ketua panitianya itu baca subhanallah yang paling kenceng, subhanallah. Padahal biarin aja sih, tidak masalah. Kenapa? Karena itu hanya sunnah. Nah begitu pula dengan doa iftitah, sudah terlanjur baca a'udzubillah, apalagi sudah masuk Al-Fatihah, maka sudah tidak perlu dibaca lagi. Dia sudah lewat momentumnya. Oke.
itu adalah doa iftitah, hukumnya sunnah menurut jumhur ulama bagi setiap orang yang sholat, kecuali tadi sholat jenazah, dan kecuali satu orang lagi Pak, seorang makmum yang masbuk yang sekiranya tidak memungkinkan untuk membaca doa iftitah. Yang tidak memungkinkan itu yang seperti apa? Satu, bisa jadi imam sudah tidak dalam kondisi berdiri, imam dalam kondisi sudah rukuk. Nah, maka kalau saya tidak lagi sudah Allahu Akbar langsung doa, langsung kemudian rukuk. Atau yang kedua, masih mendapati imam itu berdiri, kemudian tapi jarak antara imam mau rukuk itu sudah tinggal sedikit lagi. Misalnya imam sudah baca Allahus Samad lam yalid wa lam yulad, kita baru datang. Masa iya kita baca doa iftitah dulu? Kenapa? Karena ada satu hal yang lebih rukun, yang lebih wajib, yaitu baca Al-Fatihah. Maka wajib langsung baca Fatihah. Tidak boleh baca doa iftitah dulu, karena kalau dia baca doa iftitah pasti Fatihahnya tak beres. Langsung baca Fatihah saja pasti nggak beres. Kalau dia mau langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kok imamnya rukuk itu langsung rukuk. Tapi kalau Allahu Akbar malah, misalnya Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, terus imam rukuk, apa yang harus dia lakukan? Dia nggak boleh langsung rukuk saat itu. Dia kena penalti loh. Apa penaltinya? Dia itu tidak boleh rukuk dulu sampai dia meluangkan waktu yang sama yang ia gunakan untuk doa iftitah, untuk kemudian membaca Al-Fatihah. Misalnya tadi iftitahnya 3 detik misalnya, dia sudah harus meluangkan waktu 3 detik untuk baca Al-Fatihah. Ya meskipun tidak akan beres juga, tidak apa-apa, tapi minimal 3 detik itu harusnya kamu gunakan untuk Fatihah. Kok malah dipakai untuk yang lain? Ya tentu kalau bacanya qul huwallahu, insya Allah kita akan paham Pak. Cuma misalnya kalau misalnya amin, terus setelah itu imam baca Yasin wal Qur'anil Hakim, masih panjang ini. Bisa baca doa iftitah dulu nih, misalnya innaka laminal mursalin, Allahu Akbar. Nah, diperang ternyata kirain panjang, ternyata tiba-tiba rukuk gitu. Nah gimana? Nah itulah yang kemudian kita perlu untuk, ya berarti saya ketempuhan kalau bahasa Jawanya ya, ketempuhan sekian detik untuk kemudian jangan rukuk dulu, harus membaca Al-Fatihah meskipun cuma dia semampunya, sedapatnya. Tadi misalnya kok 3 detik atau 5 detik baca doa iftitah, berarti 5 detik juga jangan rukuk untuk baca Al-Fatihah. Insyaallah paham sampai di sini Pak ya. Nah, ada ketempuhannya di sini. Nah, begitu pula misalnya nih, imam sudah tasyahud akhir, kita baru masuk kok imam tasyahud akhir. Lebih baik kita bikin jamaah sendiri atau kita ikut jamaah utama, meskipun cuma dapat buntutnya doang. Tetap lebih utama kita ikut jamaah yang rame, yang utama, dibandingkan kita bikin jamaah sendiri. Itu jauh lebih utama Pak. Ya, kenapa? Karena satu, jamaah semakin banyak itu semakin baik. Yang kedua, sebenarnya tidak terlalu disarankan ada 2 kali jamaah dalam satu masjid, meskipun jamaah yang kedua itu jamaah nggak resmi. Zaman dulu para sahabat, kalau terlambat sholat, habis pulang dari mana nih? Misalnya, habis pulang dari mana, nyampe ke masjid ternyata sudah telat. Apa yang mereka lakukan? Pulang lagi. Nggak sholat di situ jadi jamaah, enggak. Pulang lagi, sudah besok-besok jangan telat. Besok-besok jangan telat. Jadi tidak kemudian bikin jamaah baru di sini untuk, karena takutnya lama-lama nanti jamaah yang kedua ini memang udahlah nggak dapat sesi pertama, biasanya Pak Ibu itu suka telat juga, nanti ikut bahagia aja gitu. Takutnya nanti ada 2 sesi memang yang sudah terbiasa. Ini jangan sampai terjadi yang seperti itu. Oke. Tapi intinya doa iftitah tadi ya, ketika kita masuk imam kok sudah tasyahud, kemudian kita langsung Allahu Akbar, kan langsung duduk tasyahud. Meskipun tasyahud kita itu bukan tasyahudnya kita, cuma tasyahud ngikutin imam tasyahud saja, dan di situ itu tidak diwajibkan untuk baca tasyahud. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan pula baca tasyahud. Terus baca apa? Terus baca doa-doa yang lain. Karena memang ini
duduk kita itu hanya untuk mengikuti atau status kita sebagai makmum yang harus mengikuti imam saja, bukan karena satu kewajiban yang lain gitu. Maka nanti ketika Allahu Akbar lanjut ke rakaat pertama, kita tidak disunahkan baca iftitah. Kenapa? Ya karena momentumnya sudah hilang, Pak. Kita sudah takbiratul ihramnya sudah tadi, dan setelah takbiratul ihram kita langsung duduk, ya, sehingga tidak ada momentum untuk baca doa iftitah. Nah, ini menurut jumhur ulama, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Tetapi menurut mazhab Maliki itu mazhab yang hidup di daerah yang tersebar di Maluku, Afrikanan itu rata-rata Maliki, Pak. Mereka mengatakan doa iftitah hukumnya makruh, bukan sunnah, malah makruh. Kok bisa? Padahal setahu kita ini adalah doa iftitah yang diajarkan Rasul. Kok bisa mengatakan makruh? Karena satu hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar." Saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, dan juga di belakang Umar. Wa kanu yastaftihuna bil hamdalah. Dan mereka semuanya itu membuka sholat dengan alhamdulillah. Berarti nggak pakai doa kita kalau kayak gitu. Oh, berarti tidak pakai bismillah, bahkan nanti bismillah itu menurut mazhab Maliki hukumnya haram. Tidak cuma makruh atau apa, haram pakai baca bismillah itu. Wah, ini lumayan ekstrim teman-teman di dalam masalah ini. Kenapa? Karena hadisnya secara tegas mengatakan kanu yastaftihuna bil hamd. Mereka itu membuka sholat dengan alhamdulillah. Tapi oleh jumhur ulama dijawab, maksudnya dibuka dengan alhamdulillah itu adalah yang pertama kali dibaca secara jahar itu alhamdulillah. Bukan berarti sebelumnya nggak baca. Ini tidak menafikan bahwa sebelumnya mungkin baca sesuatu yang lain. Tidak menafikan hal itu. Seharusnya gitu ya. Dan juga kalau disebut alhamdulillah tidak selalu berarti tidak baca bismillah, Pak. Karena kenapa alhamdulillah disebut sebagai mengatakan bahwasanya di situ membuka dengan alhamdulillah itu maksudnya membuka dengan Al-Fatihah, bukan dengan surat yang lain. Nah, kenapa Al-Fatihah kok dinamakan alhamdulillah? Karena ayat alhamdulillah itulah yang unik dari Al-Fatihah. Bukan bismillah. Kalau disebut membuka dengan bismillah berarti kan surat apapun itu dibuka dengan bismillah. Makanya disebutnya alhamdulillah, itu adalah nama yang unik dari Al-Fatihah supaya dikenal. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu seluruh surat ayat pertamanya itu bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja yaitu At-Taubah. Kecuali itu saja. Di luar itu semuanya itu diawali dengan bismillah. Buktinya apa? Di seluruh mushaf Utsmani sebelum ada surat baru itu pasti ditulis bismillah. Padahal semangat yang dibawa saat itu oleh Sayyidina Utsman ketika menulis mushaf adalah untuk mengeluarkan yang bukan Quran dari mushaf itu. Lah bismillah kok ditulis di setiap surat? Berarti kan dia ayat dari setiap surat di awal surat. Itu argumentasinya mazhab Asy-Syafi'i. Baik, kita kembali lagi bahwasanya doa iftitah ini hukumnya sunnah menurut jumhur, tapi menurut mazhab Maliki hukumnya makruh. Makruh malah gitu ya. Jadi cocok Pak kalau kita melihat ada orang sholat imam gitu ya, langsung Allahu Akbar, kok langsung baca Bismillahirrahmanirrahim atau langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kayaknya nggak baca doa iftitah? Mungkin bermazhab atau mungkin bermazhab Syafi'i atau Hambali, tapi memang lagi nggak mau baca aja, ya nggak apa-apa juga, atau hukumnya sunnah kan? Baik, nah, dan ini nanti banyak sekali riwayat doa tentang doa iftitah ini, sehingga kita akan menemukan setiap muslim itu ya mungkin beda-beda juga doa iftitahnya. Ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id. Yang kita tahu kalau Allahu Akbar kabira itu biasanya ini orang itu. Kalau Allahumma ba'id berarti itu orang Muhammad. Ya. Nah kebetulan kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang yang dianjurkan adalah wajhatu wajhiyya lillahi. Itu yang direkomendasikan oleh mazhab Syafi'i. Oh berarti Imam Syafi'i itu orang NU gitu Bapak? Enggak bisa ya, enggak ada urusan gitu ya. Oke. Jadi nanti ada rekomendasi dari para ulama.
Oke, beberapa hadis terkait masalah doa iftitah ini, misalnya hadis riwayat Muslim dari Umar annahu kana yaqul, dari Umar bin Khattab, beliau dulu membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis riwayat Muslim. Tetapi ulama mengatakan ini bukan dari Rasulullah, ini salah terjemahannya. Dari Umar, beliau itu membaca ketika doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika. Tidak disebut keterangan bahwasanya apakah ini doa dari Rasulullah atau bukan, tapi Umar baca itu. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi perkataan Umar itu juga masuk dalam kategori hadis, tapi hadisnya hadis mauquf. Hadis yang cukup nyampe sahabat saja. Apakah dia dapat dari Rasul apa bukan? Enggak tahu. Tidak disebutkan secara jelas. Tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan iya. Kecuali kok seorang sahabat mengatakan tentang begini. Besok di surga itu ada 8 atau ada 7. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Misalnya begitu, Pak. Atau di surga itu ada 10 itu namanya ini. Nanti yang masuk ke sana adalah orang-orang yang seperti ini. Misalnya seperti itu. Tapi tanpa kemudian beliau mengatakan Rasulullah dulu pernah bersabda begini. Mereka langsung mengatakan besok di surga itu ada begini. Misalnya. Maka itu dihukumi seperti hadis yang marfu, karena mereka nggak mungkin tahu hal-hal demikian kecuali dari Nabi. Dan mereka juga tidak mungkin berbohong atas nama Nabi. Itu tentang masalah hadis lah, intinya seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim, sahih atau tidak? Sahih, valid bahwa ini dari Umar bin Khattab. Tetapi Umar ke Rasulullah, ini yang kemudian tidak ada keterangan apakah dari Rasul atau tidak. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, itu salah satu dari doa iftitah memang disyariatkan, silahkan pakai, tetapi ini bukan atau tidak ada bukti bahwa ini dari Rasulullah. Meskipun hadisnya riwayat Muslim, Pak, tetapi ulama rata-rata tidak merekomendasikan hadis ini untuk dibaca. Kenapa? Karena bukan dari Rasulullah, atau tidak ada bukti lah minimal bahwa itu dari Rasulullah. Jadi sehingga yang lebih dahulukan itu nanti malah hadis yang lain. Kemudian apalagi? Misalnya hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, annahu kana idza qama ila sholati qala, bahwasanya Rasulullah itu ketika berdiri untuk sholat itu beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, dan seterusnya ila qawlihi wa ana minal muslimin. Kemudian lanjut lagi, Pak. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka wa ana ahdika wa ahdika mustaqim, dan seterusnya. Panjang nih masih sebenarnya. Jadi kalau kita baca doa iftitahnya itu kok sampai wa ana minal muslimin, biasanya kan gitu lah ya. Itu baru setengah riwayat, bukan satu riwayat. Yang kedua, di sini riwayatnya itu disebut wajjahtu, tidak pakai ini. Jadi awalnya itu adalah wajah wajahnya. Dan nanti biasanya kita juga tidak mulai dari ini wajah itu, tapi saya mulainya dari ini, Ustaz. Dari apa namanya? Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, lanjut ini wajah. Loh, nanti ini apa lagi? Itu adalah riwayat yang lain lagi. Sehingga kalau yang biasanya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajah lillahi, itu sebenarnya satu riwayat plus setengah riwayat. Satu setengah riwayat digabung jadi satu. Nah, gimana hukumnya menggabungkan dua doa dalam satu kali sholat? Nah, ini bahwa jadi banyak masalah. Yang kalau disebut masalah tapi bukan masalah, maka itu perlu kita bahas juga. Itu yang selama ini kita baca, apakah beneran itu masalah atau tidak? Oke, tapi intinya wajjahtu wajhiya lillahi sampai kalau wa ana minal muslimin titik Allahumma antal malik dan seterusnya. Ini hadis riwayat Muslim dan ini doanya Rasulullah. Kalau yang tadi bukan doanya Rasulullah, yang ini doanya Rasulullah. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah sakata hunayyah. Rasulullah kalau berdiri untuk sholat maka beliau itu diam sejenak qabla an yaqra, sebelum membaca yang jahat. Fasa'altuhu faqala,
Terus aku bertanya, Abu Hurairah nanya kepada Rasul, baca apa sih? Kok diam sejenak itu apa yang dibaca? Artinya memang doa iftitah ini dibaca dengan sir, tidak dibaca dengan jahar. Karena Rasul kok diam dulu sebelum baca Fatihah? Baca apa sih? Ngapain sih gitu? Faqala aku berkata, aku membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya, dan seterusnya. Dan ini adalah bacaannya Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu apa? Muttafaqun alaih itu lebih tinggi daripada rawahu Bukhari dan Muslim. Muttafaqun ada rawahu Bukhari dan Muslim, ada muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih juga rawahu Bukhari Muslim. Tetapi kalau rawahu Bukhari dan Muslim itu bisa jadi di ujungnya perawi dari Rasulullahnya itu dua sahabat yang berbeda. Imam Muslim lewat jalur sahabat siapa, Imam Bukhari lewat jalur sahabat siapa. Tapi hadisnya sama, baru rawahu Bukhari dan Muslim. Tetapi kalau sahabat yang meriwayatkan itu sama-sama Abu Hurairah, Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah ujungnya, terus Imam Muslim juga dari Abu Hurairah ujungnya, maka itulah yang disebut sebagai muttafaqun alaih. Jadi dua jalur ini disepakati oleh dua imam, dua syekh. Ya, dan kalau sudah Bukhari dan Muslim itu maka sudah dipastikan sahih. Pertanyaannya Pak, yang bilang kalau diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim itu pasti sahih, itu kata siapa? Nah selama ini kan kita ikut-ikutin aja. Pokoknya kalau Bukhari berarti udah pasti sahih. Itu kata siapa? Nah, apakah kata Nabi? Tentu tidak. Tidak ada urusan Nabi Muhammad dengan Imam Muslim dari sisi tidak tahu. Tetapi kita akui bahwasanya kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari atau Muslim maka pasti sahih. Itu kita cuma ngikut-ngikut doang. Ngikut siapa? Ngikut Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu salah satu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hadis. Dan beliau memang luar biasa hebat dalam ilmu mustalahul hadis, punya muqaddimah, punya kitab namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu ya hampir semua pelajar hadis pasti akan mengenal kitab itu. Kalau tidak ya dipertanyakan itu belajar hadis dari mana? Kalau lebih seperti itu. Nah, beliau yang mengatakan, yang pertama kali mengatakan, oh kalau Sahih Bukhari itu Al-Jami' As-Sahih punyanya Bukhari itu, jadi itu udah pasti sahih semuanya. Itu kata beliau awalnya. Kemudian oleh ulama setelahnya diteliti lagi perkataan itu, oh iya benar, akhirnya semuanya sepakat. Oh iya benar memang kata Ibnu Shalah bahwa kalau yang sudah di Sahih Bukhari itu pasti sahih. Itu awalnya kata Ibnu Shalah yang tahun sekitar 500-an sekian, Imam Bukhari itu tahun 300-an sekian, artinya sudah berjalan 200-an tahun baru kemudian mendapatkan aklamasi kalau yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu pasti sahih. Karena kalau mungkin yang sebelum-sebelumnya itu bisa jadi tidak disepakati. Wah, hadis dalam riwayat Bukhari itu ada yang begini. Mungkin ada yang kritik, tetapi setelah zaman Ibnu Shalah itu tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya itu adalah hadis sahih. Oke, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang wajah tadi itu hanya riwayat Muslim. Nanti kira-kira kalau satu riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Muslim, kita pilih yang mana ya? Nah, apakah kemudian otomatis riwayat Bukhari Muslim selalu kita lebih pilih? Ini cuma masalah siapa yang meriwayatkan dan seterusnya. Tapi masalah validasi hadis ya kalau sama-sama sahih ya berarti dari Nabi. Kalau sama-sama dari Nabi ya udah selesai, sama itu statusnya. Tidak kemudian yang Bukhari Muslim lebih tinggi atau bagaimana. Ya selama tidak berkontradiksi ya ini pakai semuanya. Gitu ya. Baik. Nah, tapi ini sampai selesai. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad itu sampai selesai. Pak memang doanya cuma sedikit, lebih pendek ini dibandingkan wajah. Wajah itu panjang sekali. Nah, kemudian ada satu hadis lagi, ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah. Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang makmum yang membaca dalam doa iftitahnya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai situ dulu.
Itu satu riwayat. Jadi kalau kita sedang sholat tarawih itu kok agak cepat gitu misalnya, ya sudah baca doa iftitahnya Allahu akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, titik, habis itu dari Fatihahnya imam selesai. Lumayan lah daripada nggak baca doa sama sekali kan. Kalau baca ini wajah itu kepanjangan. Kalau Allah membaik ini juga mungkin kepanjangan, udah pakai doa ini. Lumayan, minimal dapat. Nah, tiba-tiba ada yang membaca doa tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil qailu kalimatan kadza wa kadza?" Siapa tadi yang baca? Nah, setelah selesai salat, Rasulullah putar balik, putar arah sebagaimana biasa seorang imam itu putar balik. Kemudian Rasulullah berkata, "Siapa yang tadi pas baca doa iftitah itu baca doa ini, yaitu Allahu akbar kabir." Artinya ini doa tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sedikit pun. Ini doa hasil karangan sahabat ini. Enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi dikarang sama dia. Nah, karena dia seperti itu kan, maka sahabat ini punya agak panik, Pak. Aduh, apa ini? Kan gitu ya. Saya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu enggak pernah diajarin sama Rasul. Kok tiba-tiba dibaca sama dia? Terus sama Rasulullah ditanya, siapa tadi yang baca itu? Agak lumayan panik lah begitu ya. Kemudian faqala rajulun minal qaum. Terus ada seorang yang ngaku lah, "Ana ya Rasulullah, saya Rasul." Ini kira-kira apa jawaban Rasulullah? Kamu tuh sudah diajarin doa kita yang benar, malah ngarang-ngarang sendiri. Ya, apakah seperti ini? Ini hasil karangan, ini bukan dari Rasulullah, ini ngarang sendiri itu sahabat. Terus apa kata Rasulullah? Ajibullah. Enggak dimarahin, Pak. Justru malah dikatakan ajibullah. Aku heran. Aku apa ya? Ajib dulu, saya terheran-heran dengan doa kamu. Futihatlah abwaabus sama. Dengan doa itu pintu langit terbuka. Ini Pak, jadi dahsyatnya doa ini sampai pintu langit itu terbuka. Dalam riwayat lain nanti dikatakan bahwasanya ra'aitu bid'an wa thalathina malaikatan yang yaqtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Aku melihat 30 sekian malaikat itu rebutan siapa yang akan nulis dia pertama. Sampai malaikat rebutan untuk nulis doa ini karena doa ini baru diucapkan pertama kali oleh dia. Nah, terus apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar terus berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Semenjak kejadian itu, maka aku tidak pernah meninggalkan baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi itu kemudian dilakukan oleh Ibnu Umar sampai akhir hayat. Ini juga yang kita baca ya, yang sebagian dari umat Islam di Indonesia ini baca Allahu akbar kabira berdasarkan hadis ini bukan juga bacaan dari Rasul. Ini sahabat yang ngarang. Ya, tentu dengan harapan semoga pintu langit terbuka. Nah, cuma masalahnya kalau yang baca sahabat pintu langit terbuka, nggak tahu kalau kita yang baca apakah ada yang terbuka apa enggak, gitu ya. Apakah pintu langit terbuka atau tidak, ini Allah. Tapi yang jelas tafaulan itu ya mengikuti keberkahannya sahabat. Ya wis kita juga ikut sebagaimana Ibnu Umar juga ikut, kita baca hari. Nah, tetapi cuma sampai bukratan wa asila titik. Kalau lebih dari itu, ini wajah dari berarti nambah dari yang satu riwayat ini. Nah, tinggal pertanyaannya, hukumnya apa? Baca iftitah dengan dua riwayat atau lebih? Ya, oke, baik. Nah, dan dari hadis ini nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang memiliki kitab yang begitu fenomenal namanya Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ketika mensyarah hadis ini beliau berkata dari hadis ini maka para ulama memperbolehkan seseorang untuk memodifikasi bahkan ngarang sendiri doa-doa di dalam sholat selama tidak menyelisihi yang asli yang warid dari Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika rukuk dan sujud kita diperintahkan untuk membaca tasbih. Tasbihnya seperti apa? Oke, subhanarabbiyal a'la atau tasbih yang lain yang memang dari Rasulullah. Boleh, itu
itu lebih utama. Tapi kalaupun kita ngarang tasbih sendiri boleh. Selama itu tasbih maka tidak masalah. Sebagaimana ketika kita membaca sholawat setelah tasyahud, itu ada dari Rasulullah ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ditambahin sayyidina misalnya, itu juga boleh. Ngarang nggak? Dikatakan itu ngarang. Kita bikin tambahan sendiri. Boleh tidak berdasarkan hadis ini kata Ibnu Hajar itu diperbolehkan. Ya selama pas memang waktunya baca sholawat ya sholawat. Jangan pakai malah baca Fatihah, salah. Jangan kemudian baca yang lain. Tapi pas baca sholawat, pas baca tasbih ya tasbih, pas baca doa ya doa, dan pas baca ayat ya baca ayat. Jangan kemudian dimodifikasi untuk tempat-tempatnya. Tetapi kalau masalah konten doanya maka monggo, para ulama mengatakan monggo. Meskipun yang paling afdol tetap yang warid atau yang sesuai dengan yang sama dengan yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Artinya ya secara hukum sebenarnya sah-sah saja. Makanya kalau baca sholawat pakai sholawat nariyah gitu misalnya, atau pakai sholawat apa tibil bulung gitu misalnya gitu ekstrimnya seperti itu sudah sah, sudah bisa untuk kemudian menutupi rukun daripada sholat. Katakan ini ekstrimnya seperti itu. Tadi kan kita ya paling nambah Allahumma sholli ala Muhammad ya, yang warid yang asli kita tambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya secara hukum sebenarnya itu satu hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan menggabungkan dua riwayat tadi? Di sini biasanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ama ini wajah lillahi itu kan bagi dua riwayat. Walaupun si riwayat yang berikutnya juga enggak komplit juga. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, hadza ma warada min al-adhkari fi du'a tawajjuh. Ini adalah hadis-hadis yang warid dari doa tawajjuh, dari doa tawajjuh itu doa iftitah. Ada sekitar 9 atau bahkan lebih 12 atau berapa, banyak sekali pokoknya. Fa yustahabu al-jam'u bainaha kulliha liman shalla munfarid. Maka disunahkan untuk membaca doa seluruh riwayat ini dalam satu sholatnya ketika dia sholat sendirian. Jadi malah disunahkan untuk membaca doanya semuanya dari awal sampai akhir. Digabung-gabungin itu. Baca doa Allahumma barik baini, Allahu akbar kabira, subhanallahumma tadi atau apa tadi yang riwayat Umar tadi, atau mungkin doa Allahumma rabbal Jibril dan seterusnya. Kalau rabbal Jibril ini memang ada riwayat secara khusus Rasul baca itu ketika sholat malam, memang ada riwayat khusus itu. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan boleh untuk digabung-gabung, bahkan disunahkan bagi yang sholat sendirian, walil imam. Tapi imam juga boleh untuk menggabung-gabungkan doa iftitah itu tidak adinalah makmumun. Ketika makmumnya itu mengizinkan, itu boleh. Artinya jangan mentang-mentang dia baru ngaji, ternyata boleh digabung-gabungin. Akhirnya dia hafal semuanya. Setelah hafal semuanya, ketika imamin sholat maghrib dia baca seluruh doa iftitah itu. Ketika jadi imam. Nah, ini saya yakin seluruh makmumnya terserang batuk berjamaah gitu. Kenapa? Kelamaan. Baca-baca Fatihah itu masih banyak yang batuk itu. Jadi makanya kalau bagi imam itu harus paham dia posisi jadi imam. Jangan lebih daripada yang makruf. Yang ma'ruf yang kemudian maklum di kalangan para makmumnya. Kalau sholat maghrib itu ya bacanya waduha ke bawah lah, jangan yang lebih dari itu ibaratnya gitu. Ini imam harus paham. Kalau subuh ya meskipun subuh itu kalau dulu zaman dulu Rasulullah bacanya sampai 100 ayat, itu dulu. Kalau sekarang baca 20 ayat aja udah tidak gini gitu, udah bulat gitu. Ibaratnya makmumnya itu udah nggak kuat, udah nggak apa gitu. Nah, itu juga harus paham. Imam tuh harus paham kondisi makmum. Sehingga dulu Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur, dimarahin sama Nabi gara-gara kelamaan sholat. Jadi riwayat itu hanya ada tentang orang dimarahin sama Nabi karena sholatnya kepanjangan. Tapi kalau sholatnya kependekan itu nggak ada orang. Jadi malah yang sholatnya baca Qul 60 itu aman gitu, nggak pernah dimarahin sama Nabi. Tapi kalau bacanya kepanjangan itu malah dimarahin sama Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal kelamaan sholat maghrib baca surat Al-Baqarah. Sampai akhirnya ada seorang makmum yang sepuh, yang dia juga punya urusan mungkin untanya belum dimasukin kandang atau apa begitu lah ya. Mu'adz bin Jabal lama sekali sholat, akhirnya dia rukuk duluan.
rukuk duluan, sholat duluan, pokoknya salam duluan lah. Mu'adz bin Jabal masih sholat dia udah pulang, padahal dia makmum kan, mufarokoh. Habis itu Mu'adz bin Jabal dikasih tahu tadi ada makmum yang cabut duluan gitu. Apa kata Mu'adz? Dasar munafik. Digituin Mbak, makmumnya digituin yang pergi pulang duluan itu. Padahal beliau lebih setia, lebih sepuh. Mu'adz bin Jabal usianya saat itu paling baru menginjak 20-an atau bahkan belum nyampe 20. Mu'adz bin Jabal. Nah, akhirnya dia nggak terima nih Mbak makmum lapor Nabi saya disebut munafik ya Mu'adz. Loh kenapa? Karena saya pulang duluan pas sholat. Lah kenapa pulang duluan? Karena Mu'adz bacanya kepanjangan Nabi. Akhirnya dipanggil Mu'adz bin Jabal. Betul Mu'adz, kamu sholatnya sholat maghrib baca Al-Baqarah begini. Ya Rasulullah. Afatan anda ya Mu'adz. Kamu tuh mau bikin ribet atau gimana? Mau bikin masalah atau bagaimana? Kamu mau bikin fitnah ya Mu'adz. Ya. Kalau sholat jadi imam, maka sholatlah dengan standar makmum yang paling lemah. Mana? Karena di belakang kamu tuh ada orang sepuh, ada orang yang punya anak, ada yang punya jemuran, ada yang semuanya macam-macam lah. Jadi tolong kondisikan. Kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang. Kecuali kalau sholat sunnah, terserah sholat sunnah Pak. Kalau sholat wajib jangan panjang-panjang. Kalau sholat wajib jangan panjang-panjang. Kalau imam. Tapi kalau makmum ya sudah ikutin saja. Nah ini makanya jangan terlalu panjang. Jadi disunahkan bagi orang yang sholat sendirian di sholat sunnahnya untuk kemudian baca doa iftitah panjang kalau bisa digabungin jadi satu semuanya. Itu kata Imam An-Nawawi. Terus ulama yang lain apa komentarnya tentang menggabungkan doa iftitah ini? Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Ibnu Taimiyah mengatakan begini, menggabungkan dua riwayat doa iftitah atau lebih itu bukan termasuk sunnah, tetapi itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah membacanya dalam satu sholat. Ya Allahumma ba'id baini itu dalam satu sholat, wajah dua siyari tadi itu dalam sholat yang lain, tidak dalam satu sholat baca semuanya. Maka menggabungkan seluruh riwayat yang ada itu bid'ah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi dia melanjutkan lagi, wa in kana jaizan, meskipun boleh hukumnya gitu. Tapi itu bid'ah meskipun boleh. Jadi bid'ah itu sesuatu yang perlu dihukumi. Bid'ah itu sesuatu yang perlu dihukumi karena hukum itu kan cuma 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak bid'ah? Jangan. Bid'ah itu adalah bid'ah hukumnya apa? Oh bid'ah yang hukumnya boleh. Itu kata Ibnu Taimiyah begitu. Ini bid'ah meskipun boleh. Nah, artinya tidak masalah bagi kita untuk menggabungkan beberapa riwayat jadi satu di dalam doa iftitah. Kata Imam Nawawi bahkan sunnah. Ya, yang satu tafakulan dengan sahabat tadi karena dibukakan pintu langit. Yang satu, kenapa kok kemudian ini wajah itu yang kemudian paling direkomendasikan oleh Imam Syafi'i? Satu, karena itu adalah hadis paling sahih. Hadis paling sahih itu tadi ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari Muslim. Selama riwayat Bukhari atau Muslim, maka itu sudah dalam satu derajat yang sama secara kesahihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak yang hadis riwayat Bukhari Muslim, yang benar-benar doa dari Nabi itu cuma 2, yaitu Allahumma ba'id baini sama wajah dua siyadi tadi. Ini wajah dua siyadi tadi atau 2 hal itu. Cuma 2 hal itu. Nah, kenapa kok kemudian lebih diutamakan yang wajah dua siyadi tadi dibandingkan Allahumma ba'id baini? Karena doa itu lebih mirip dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran surat Al-An'am atau Al-A'raf ya, antara itu pokoknya sebelum surat At-Taubah, sebelum surat Al-Anfal. Itu kemudian ada doanya Nabi Ibrahim yang demikian, wa ana awwalul muslimin. Nah, walaupun beda dikit lah gitu ya, beda dikit. Nah, ini direkomendasikan semua di situ saja. Dan kenapa dipotong para ulama mengatakan imam dari mazhab Syafi'i juga memang mengatakan secara tegas bahwasanya sebagai seorang imam maka cukuplah sampai wa ana minal muslimin saja. Kalau mau tambah ya silakan, tapi harus sesuai atau setelah disepakati oleh para makmum. Karena kurang lebih kalau Allahumma ba'id baini itu ya sama kepanjangnya dengan wa ana minal muslimin. Kalau tambah lagi itu jadi kepanjangan. Nah, ini jadi kasihan buat para jemaahnya. Oke, itu ya. Jadi sudah terjawab ya Pak ya, bahwasanya 2 riwayat atau lebih jadi satu digabungin itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian yang berikutnya yang dipermasalahkan lagi adalah, tapi kan doa iftitah itu pakainya wajah, nggak pakai ini. Tidak pakai ini.
Kalau yang pakai ini wajah itu rata-rata doa buat yang melepas kurban. Nah, pertama, kalaupun tidak ada riwayat tambahan ininya, nambah ini boleh apa? Berdasarkan kaidah tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Wong Arab sendiri aja boleh, apalagi kok tambahin ini, maka nggak masalah. Yang kedua, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak menemukan, ya itu cuma sekedar tidak menemukan, bukan tidak ada. Tidak, saya tidak menemukan ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya nggak apa-apa. Tapi saya menemukan, kan begitu. Tapi saya menemukan, yaitu di riwayat At-Tabrani dari Abu Rafiq qala wa qa'ila kitabun fihi istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Rafiq, saya mendapatkan satu surat. Saya mendapatkan satu surat yang di dalamnya itu ada doa, atau saya mendapatkan satu kitab yang di dalamnya itu ada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iftitahnya begitu. Dan di situ ditulis idza kabbara, ketika Rasulullah membaca takbir, setelah itu beliau membaca inni wajjahtu wajhiya lillahi, dengan riwayat yang komplit sama tapi ada tambahan ini. Ini kan berarti ini ada enggak riwayatnya? Ada. Jadi Pak, bedakan antara tidak tahu ada atau tidak dengan tidak ada. Jangan ini enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya, atau Anda tidak tahu kalau dalilnya ada atau tidak. Tidak tahu kalau ada bukan berarti tidak ada. Nah, kadang kita sering digabah untuk mengatakan ini nggak ada dalilnya. Padahal bukan tidak ada dalilnya. Dalilnya ada tapi kita tidak tahu. Nah, ini dua hal yang berbeda sih. Dari tidak ada dalil itu sebenarnya menafikan secara mutlak itu agak-agak kesimpulan yang berat sebenarnya. Setelah mencari data yang sekian komplit baru bisa menyimpulkan tidak ada. Sebenarnya berbeda dengan saya tidak tahu ada apa enggak, saya tidak menemukan, itu pikiran gitu kan. Ya memang subjektif kan. Saya tidak menemukan, faktanya saya tidak menemukan. Tapi kalau bilang tidak ada, ini kan harus tahu beneran kalau tidak ada. Walaupun ya kita mengatakan tidak ada dalilnya itu biasanya juga bukan dari kita, itu bukan kesimpulan kita. Kata Imam Nawawi tidak ada dalilnya, kan biasanya gitu kan. Itu kesimpulan dari Imam Nawawi. Ya, karena masalah dalil itu juga sebenarnya begini. Bisa jadi ulama tahu dalilnya apa atau teks ayat dan hadisnya apa, tetapi istidlalnya yang berbeda. Itu udah beda lagi loh. Istidlal itu sudah lain lagi istidlalnya. Karena yang kita amalkan itu bukan hadis Pak Saudara. Yang kita amalkan itu adalah pemahaman kita terhadap hadis. Itu pasti seperti itu. Pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi antara Quran dengan tafsir Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Dan kita kalau baca Al-Quran itu harus memahami dulu untuk kemudian diamalkan. Jadi yang kita amalkan, yang kita bela itu sebenarnya kadang bukan ayat Quran, tetapi pemahaman kita terhadap ayat Quran. Maka jangan salah. Ya kalau yang kita bela kok pemahaman kita, ya namanya pemahaman Pak, bisa benar bisa salah kan gitu ya. Nah, makanya kalau pemahaman sandarkan saja kepada ulama. Cari aja ulama yang lebih kompeten untuk memahami. Itu lebih tepat di dalam memahami Al-Quran ataupun Sunnah. Oke, tapi intinya adalah ini wajah itu juga ada riwayatnya, sehingga ini pun tidak masalah. Nah, jadi kita kalau nah ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah itu, fa inna hadza awwalan laisa sunnah. Pertama, itu bukan merupakan sunnah untuk menggabungkan beberapa riwayat itu. Bal khilaful masnun, bahkan ini menyelisih sunnah. Fa inna nabiyya lam yaqul dzalika jami'an wa inna ma kana yaqulu hadza taratan wa hadza taratan. Rasulullah tidak pernah membaca Allahumma ba'id baini ditambah dengan ini wajah itu, atau ditambah dengan Allah Akbar kabir. Ya pasti salah satunya saja. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu gitu. Tidak pernah dibaca dalam satu kali. Wa inna ma kana yaqulu hadza taratan wa hadza taratan. Ikan al-amran bitaini an fal jam'u bainahuma laisa sunnah bal bid'ah. Maka menggabungkan dua riwayat doa iftitah itu bukan sunnah, bahkan dia ini bid'ah. Wa in kana jaizan. Atau itu dia pun meskipun hukumnya boleh. Jadi bid'ah itu bid'ah, tapi boleh. Jadi jangan terlalu takut pula sama kata-kata bid'ah. Bid'ah itu satu hal yang memang satu istilah yang memang ada dalam syariat Islam. Tidak apa kita gunakan, tapi sesuai dengan porsinya. Ya, jangan kemudian mudah untuk mengatakan bid'ah juga jangan. Gitu.
Biar para ulama saja yang punya kapasitas untuk mengatakan oh ini bidah, ini tidak bidah dan seterusnya. Oke. Itu tentang masalah membaca doa iftitah yang hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, dan apa yang sudah kita baca ya dari orang Indonesia rata-rata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi, gitu Pak ya. Satu, dia menggabungkan dua riwayat yang mana itu boleh dalam madzhab Imam madzhab Syafi'i, bahkan Ibnu Taimiyah pun mengatakan tidak masalah. Yang kedua, tambahan ini wajahku itu kalaupun tidak ada riwayat juga tidak masalah, apalagi di sini ada riwayatnya. Maka apa yang selama ini kita baca itu sebenarnya sudah tidak masalah, sudah baik dan sudah benar. Ya, cuma tinggal trik-triknya saja. Ya kalau memang kita berdoanya atau sholatnya sholat tarawih begitu misalnya, ya sudah nggak usah pada apa publik lah, kelamaan kayaknya boleh sampai bukratan wa asila titik misalnya gitu, atau baca doa-doa yang lain. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya di ayyi du'ain da'a bihi hasolatis sunnah. Mau baca doa dengan doa apapun maka mendapatkan kesunahan doa kita. Tidak harus kemudian doa kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau diajarkan oleh Sayyidina Umar atau yang lain, tidak. Bahkan kita Allahu Akbar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan niatan itu sebagai doa kita sah. Sah, tidak masalah. Atau mungkin Allahu Akbar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Misalnya begitu. Itu tidak masalah. Meskipun itu doa apa, Pak? Doa makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Padahal itu ya doa makan sih. Memang kita biasanya pakai doa itu untuk makan, tapi itu doa sebenarnya umum sekali dan itu bagus sekali gitu Pak. Tidak sekedar untuk makan saja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan minta perlindungan dari api neraka, diberkahi rezekinya, udah. Enggak ada sedikit pun tentang yang tentang ya Allah saya mau makan, maka berkahilah makanan saya, enggak ada sih. Itu umum sekali. Maka kalaupun kita doa pakai itu enggak masalah. Habis sholat itu suruh doain. Pak, yuk kita sudah kumpul semuanya, tadi sudah ada tausiah. Mau silahkan doa, karena nggak pernah doa bahkan bingung ya. Biasanya kan kumpul doa apa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu nggak apa-apa juga. Dan jangan diketahui juga, wah ini kok malah doa makan dia baca, amin gitu misalnya, tidak masalah. Nah, bi ayyi du'ain da'a bihi hasalat sunnah. Dengan doa apapun yang dia baca maka dia sudah mendapatkan sunnah. Maka silahkan untuk baca doa iftitah dengan doa apapun. Meskipun al-afdal, yang paling afdal tetap al-warid, yang warid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang diajarkan oleh Nabi, itu yang paling afdal. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau mau doa pakai doa yang lain, monggo silahkan. Ini kan ngomongin masalah hukum, supaya kita lebih mudah husnudzon sama orang. Oh ternyata boleh kok, ya udah, nggak masalah kok, ulama saja tidak mempermasalahkannya, sudah. Meskipun, tapi kalau saya pengen yang otentik saja dari Nabi, nggak apa-apa itu sikap, nggak masalah. Tetapi menyikapi perlakuan orang lain itu kan juga harus menggunakan kacamata syariat, tidak menggunakan standar pribadi. Kalau dirinya begini maka semua orang harus begini, nah itu yang sering salah. Kelemahannya orang baik adalah memberikan standar baik itu menjadi ketinggian. Karena dia itu selalu berkhidmah kepada masjid, akhirnya melihat orang yang tidak mau khidmah sama masjid, orang kok kayak gitu loh. Masalahnya di mana? Oh itu memang bukan kewajiban dia. Mau dia berbuat bukan, dibayar tidak, gitu kan? Ya ibaratnya dia cuma datang ke masjid, sholat jamaah, pulang lagi, suruh ngurusin nggak mau. Ya memang bukan satu hal yang wajib, kecuali kok nggak mau puasa itu salah. Ramadan nggak mau puasa, sholat 5 waktu nggak mau itu salah. Tapi kalau sekedar tidak, ini loh orang sholat kok nggak pernah kopi atau bajia, misalnya gitu. Nah Allah saja tidak mewajibkan, kok kita ngurusin, kok kita ribet banget. Jadi bukan karena kita itu selalu kopi dan bajia, akhirnya seolah-olah menjadikan kopi itu kayak kamu nggak dilakukan itu salah. Jadi seolah-olah kan begitu Pak. Ini penyakitnya orang baik itu seperti itu. Menjadikan standar baik itu harus seperti itu, gitu. Menjadikan standar baik itu tinggi. Padahal ya standar baik itu ya syariat yang mana dari dulu sampai sekarang konsisten ya segitu-gitu aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sholat itu ya yang wajib 5 waktu, selama sudah 5 waktu selesai misalnya. Nah,
Tapi kalau mau sholat sunnah itu bagi yang mau, yang enggak ya itu bukan aib bagi orang yang tidak mau sholat sunnah, itu tidak aib. Wong yang wajib cuma yang 5. Wong Allah cuma mewajibkan yang 5 lah. Ada orang nggak sholat sunnah duha misalnya, kok kita yang ribet? Nah, ini malah kita yang jadi bermasalah. Nah, jadi itu penyakitnya orang baik itu seperti orang baca Quran. Nah, baca Quran hukumnya apa? Bisa jadi dia nggak baca Quran tapi sedekahnya kencang. Bisa jadi dia nggak baca Quran, nggak baca sedekah, tapi kalau taklim sama gurunya bagus bisa. Oh, dia khidmat sama masjidnya bagus bisa. Ada yang mungkin tidak itu semuanya, tapi melakukan ibadah yang lain. Oh, dia kalau ngaji, kalau ilmu, oh dia serius betul. Dia ngurus apa segala macam, nanti di share apa segala macam, sehingga manfaat untuk orang banyak. Misalnya seperti itu. Ini kan kita nggak pernah tahu amalan apa. Oh, bisa jadi seorang pelacur saja masuk surga karena amalan yang sangat mungkin sepele sekali. Apa? Yaitu ngasih minum anjing. Cuma gara-gara ngasih minum anjing saja bisa masuk surga. Padahal seorang pelacur, apalagi dia bukan pelacur, dia rajin jamaah ngasih makan orang. Nah, itu bisa jadi lebih besar, walaupun tidak selalu lebih besar juga. Dan juga tidak bisa kita yakini begitu. Oh, berarti kalau masih minum anjing saja masuk surga, apalagi kita pelihara, kita kasih makan, kita kasih tempat yang nyaman di rumah kita, oh itu lebih gede lagi pahalanya. Bisa nggak disimpulkan begitu? Ya nggak bisa juga, karena nanti ada hadis yang lain juga. Ini makanya kalau ngamalin hadis kok sepotong-sepotong, memahaminya sepotong-sepotong, itu bahaya Pak. Karena kan sangat mungkin kalau dari hadis itu, oh berarti cuma ngasih minum anjing di jalan doang saja dapat pahala bisa masuk surga, padahal dari seorang PSK. Apalagi anjing yang kita bawa pulang ke rumah, kita kasih selimut, kita kasih kandang yang bagus, kita kasih makan, kasih minum tiap hari. Apa surganya nggak lebih tinggi lagi? Oh nggak bisa kayak gitu, karena lebihnya. Makanya perlu ulama untuk memahami hadis secara komprehensif, untuk memahami ilmu secara lebih utuh. Itu penting sekali. Kalau tidak, maka kita akan tersesat gara-gara hadis. Bisa jadi gara-gara hadis kita tersesat kalau tidak bisa memahami dengan baik. Karena kalau sudah hadis kan berarti atas nama agama, nah itu bahaya. Atas nama agama tapi salah, itu bahaya. Kalau bukan dari orang yang baik. Ini tentang masalah doa iftitah ya, dan nanti kita akan membahas tentang ta'awud dan seterusnya. Al-Fatihah seperti apa, imam makmum wajib baca doa Al-Fatihah atau tidak, membaca Al-Fatihah itu kapan, siapa saja yang wajib, dan seterusnya. Insyaallah kita akan masih kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari jamaah monggo Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Ini pertanyaannya yang biasa-biasa saja yang kami alami di masjid kami ini Pak Ustaz. Sholat berimam Pak Ustaz ya, berjamaah ada imamnya. Sekarang saya perhatikan, setahu saya itu habis imam menyebutkan Allahu Akbar, baru kita ikut bergerak. Cuma sebagian, apakah ini ada hukumnya? Allahu Akbar udah duluan ini makmumnya selesai. Nah, ini hukumnya ini bagaimana, sah sholatnya atau hanya sekedar tidak sempurna saja atau bagaimana Ustaz? Dan yang mencontohkan itu Ustaz kami Ustaz, saya perhatikan kalau belum Allah dia sudah selesai sholatnya. Nah ini apakah ini konteksnya apa itu? Yang takbiratul ihram atau yang lainnya? Yang sholat pertama setiap gerakan lakukan Allah, pindah satu gerakan lain selalu Allahu Akbar Ustaz. Nah ini maksudnya apakah setiap imam sudah mulai bergerak aja sudah boleh kita ikut bergerak? Apakah nunggu dulu sampai bar? Nah, itu yang satu. Yang kedua Ustaz, ini kan kita di waktu syuruk sudah lewat sekitar 12 menit ya Pak Ustaz. Ini kita nanti kan sholat syuruk nih. Apakah langsung habis sholat syuruk kita langsung duha? Apa dulu waktunya atau gimana? Ini yang praktek aja Ustaz. Nah, terus tadi soal imam terlalu panjang membaca ayat. Bagaimana halnya kalau ada masjid sudah mengumumkan Ustaz untuk tarawih tahun ini kita di 1 juz malam. Nah, ini apakah salah atau memang tergantung kita mau ikut 1 juz atau enggak? Baik, gini. Yang pertama, al-ibratu itu fil ibtidah.
ketika imam kalau sudah bilang Allah, maka kamu sudah boleh untuk mengikuti. Nah, masalah imam kadang makmum kan bocah-bocah masih lincah-lincah, Pak. Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, masa nyampe misalnya dari berdiri ke sujud, mungkin makmum nyampe nya lebih duluan daripada imam. Yang penting dia itu takbirnya setelah imam, maka sudah masuk dalam kategori sah dan benar. Meskipun tetap etikanya adalah setelah baru kita makmum, etikanya begitu, Pak. Jadi setelah bar itu kayak kita dikomandoi dalam PBB. Siap. Selama berbilang gerak, kita bergerak. Harusnya seperti itu, Pak. Itu yang ideal seperti itu, Pak. Yang idealnya adalah ketika sudah baru Allah. Idealnya seperti itu. Tetapi kalaupun berbarengan itu tidak masalah. Yang penting adalah minimal mulainya tuh duluan imam baru makmum. Meskipun duluan nyampe-nya itu duluan makmum, tapi yang penting adalah mulainya. Ya, tetapi tetap etikanya adalah kalau bisa imam selesai baru kita bergerak. Itu etikanya. Ya sekedar etika saja, tidak ada pengaruh. Betul. Ya secara hukum tidak akan membatalkan sholatnya. Ya, yang penting mulainya. Nah, selama mulainya masih di belakang imam tidak apa-apa. Nah, meskipun nyampe-nya lebih duluan, kan sangat mungkin itu terjadi, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah sholat duha dan isyraq. Sholat sunat duha dan isyraq. Kebanyakan ulama bilang sholat duha itu isyraq itu ya sholat duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha. Kebanyakan ulama. Tapi kenapa sholat isyraq kok disebut sebagai pahalanya haji dan umroh? Bukan karena sholat duhanya, tapi sholat subuhnya berjamaah, iktikaf dulu di sini. Itu kan perjuangannya di situ. Ditutup dengan dua duha. Ditutup dengan dua duha inilah yang kemudian dari subuh sampai duha inilah yang akan berpahala haji dan umroh. Kalau duhanya doang ya kan sampai segitunya. Nah, sehingga ulama yang mengatakan bahwasanya sholat duha dengan sholat isyraq itu sama, itu ya misalnya sholat duha itu 8 rakaat atau 12 rakaat katakanlah. Kok sudah kita pakai dua untuk menutupi sholat, untuk kemudian menutup dengan menutup ritual dari sholat subuh berjamaah ke masjid Iqtikaf sampai waktu isyraq baru kita sholat duha. Ya berarti sisanya tinggal 6. Kan begitu. Cuma bedanya di situ saja. Kalaupun ada yang mengatakan sholat sunnah duha tidak sama dengan isyraq itu sendiri, duha itu sendiri, pun waktunya juga sama persis dengan sholat duha. Artinya begitu sholat isyraq habis sholat duha juga nggak masalah lagi. Dan ditutupnya tidak harus dengan dua. Meskipun ulama atau Nabi mengatakan ditutup dengan 2 rakaat sholat, itu ya kalau mau ditutup dengan 4 atau 8, terus wah nggak dapat haji. Kenapa? Harusnya 2, kok malah 4 ditutupnya? Nggak masalah. 2 itu minimal ditutup dengan 2 rakaat sholat sunnah. Kalau mau 4 silahkan, mau 8 lebih bagus lagi, Pak. Paham nggak dari sini? Gitu ya. Nah jadi sholat sunnah duha sama dengan isyraq itu banyak ulama yang bilang, ya itu isyraq itu adalah sholat duha. Ada yang mengatakan itu berbeda. Tapi katakanlah yang mengatakan berbeda pun secara waktu itu sama dengan sholat duha. Sehingga kalau orang sudah bisa sholat isyraq, ya berarti pada saat itu juga sudah bisa sholat duha. Gitu ya. Itu untuk masalah isyraq dengan duha. Semoga jelas. Kemudian yang berikutnya untuk masalah tarawih, sholat masalah panjang pendeknya sholatnya imam. Kalau memang sudah diumumkan di sini akan diadakan sholat tarawih 1 juz misalnya seperti itu, ya maka tinggal jamaahnya yang kemudian menyesuaikan. Karena memang yang punya otoritas itu sebenarnya imam. Imam itu punya otoritas untuk kita mulai sholat kapan, sholatnya mau panjang atau pendek. Kemudian kita sholat tarawihnya berapa rakaat, itu sebenarnya imam yang punya otoritas. Imam di sini siapa? Imam di sini sekarang berpecah jadi 2, Pak. Satu imam praktek sholatnya, satu imam DKM. Jadi dulu itu kewenangan DKM itu semuanya berada di kewenangan imam, 1 orang. Tapi sekarang dibagi 2. DKM itu adalah orang yang paling punya pengalaman di sini, yang dituakan, yang disepuhkan, yang kemudian kebijaksanaannya itu paling tepat. Sedangkan imam untuk sholatnya itu ya cari yang hafalnya banyak lah. Kurang lebih seperti itu. Meskipun orang luar ya nggak terlalu paham kondisi masyarakat di sini. Nah, sehingga sang imam ini hanya menunggu perintah daripada si imam DKM tadi
yang kebijaksanaannya itu ditunggu lah, gitu, kurang lebih. Oh, kamu kalau sholat maghrib sekian ya, kamu kalau sholat isya sekian ya, kamu sholat subuh sekian ya, kalau tarawih sekian ya. Itu setelah dari pengalaman dia melihat jamaah yang begini-begini, oh ya berarti kurang lebih beginilah yang diinginkan, yang sesuai dengan syariat, yang kira-kira menambah semangat, tapi juga perlu memperatkan dan seterusnya. Ini biasanya kan DKM lebih paham biasanya dibandingkan imam yang cabutan tadi, Pak. Sholat tarawih suruh jadi imam, ya kita nggak tahu apa-apa, Pak. Orang baru ke sini juga baru pas di masjid ini, misalnya seperti itu, kan gitu. Nah, jadi silakan para makmum ini kemudian menyesuaikan. Ya kalau memang, waduh saya nggak cocok kalau sholat tarawih berlama, kenapa? Ya, saya kerja masih begini-begini nggak kuat misalnya begitu ya. Ya sudah cari masjid yang lain. Nah tentu ini menjadi pertimbangan. Kalau semua orang kok cari masjid yang lain menjadi DKM, bahkan nggak usah secus deh kalau gitu, misalnya gitu. Ini kan juga jadi pertimbangan. Nah, tapi kalau memang mayoritas kok pengen yang seperti itu, terus ada satu dua, ya memang tidak bisa mengakomodir semuanya. Ya tinggal silahkan sholat tarawih di sini. Kalaupun memang harus di sini, silahkan 2 rakaat pertama ikut, 2 rakaat kedua ikut, habis itu pulang sendiri terus tambah sendiri misalnya. Kelamaan kalau harus ikut sampai selesai di sini ya monggo juga, tidak masalah. Kan gitu. Toh hukumnya juga cuma sunnah. Artinya kalau memang itu hukumnya sunnah, itu nggak usah dibikin ribet. Harus pokoknya fleksibel. Kecuali yang wajib ini memang agak-agak lumayan lebih harus apa namanya ya harus sesuai dengan standar SOP. Tapi kalau sunnah namanya juga sunnah, selama masih boleh mau berkreasi nggak masalah, selama masih dalam koridor yang boleh. Ada yang menyesuaikan, oke mau pakai ini kayak begitu kayak begitu, silakan. Gitu gimana ya? Semoga bisa dipahami dan semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Ada cukup? Cukup Mbak ya? Cukup insya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan menambah keilmuan kita, menambah kualitas ibadah kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat sholat ini. Semoga anak keturunan kita juga dijadikan anak keturunan yang takut untuk meninggalkan sholat, yang istiqomah untuk menjalankan sholat sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kita semuanya diberikan rizki keberkahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.